Ya, Pak Erlangga, pernyataan yang sama juga dari KPAI Mbak Retno tadi menyampaikan ada keinginan bahwa Kemendikbud bisa juga ikut memberikan saran. Kira-kira bagaimana kemudian jika diliburkan? Ya, jadi ini kan surat edaran dari Menteri Pendidikan Pertanggal 9 Maret kalau saya tidak salah ya. Betul. Pak, ya? Okay. Jadi pertimbangan itu sudah sangat luar biasa ya. Jadi dari berbagai macam sisi segala macam semua dan para expert ya segala macam semua termasuk para pengambil kebijakan ya. Dan juga kita koordinasi dengan KSP, kita koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya, sehingga kemudian lahir Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Jadi bukan Permendikbud, surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi itu kita memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah ya agar kalau misalnya meliburkan ya, tapi meliburkan ini dengan pertimbangan yang betul-betul sangat komprehensif ya. Jadi misalnya harus melibatkan dari Kementerian Kesehatan, melibatkan dari Dinas Kesehatan atau Dinas Pendidikan segala macam semua. Melihat situasi betul. Melihat situasi, impactnya segala macam, dan itu memang sudah dikaji betul bahwa meliburkan pendidikan nggak bisa dengan emosi ya, dengan penuh dengan emosional. Betul, pertimbangan-pertimbangan tadi memang harus kita pertimbangkan matang. Tapi memang di surat edaran itu juga kita harus pastikan ya pencegahan dan penanganan COVID-19 itu betul-betul harus ketat ya. Jadi misalnya di setiap sekolah, kalau memang sekolah itu masih tetap berjalan, itu juga harus dipastikan bahwa sekolah itu ada untuk cuci tangan, ada juga untuk disinfektannya segala macam. Semua termasuk di ujian nasional. Ujian nasional juga kita punya protokol. Cuma ujian Pak Erlangga, saya mendapatkan juga beberapa kasus seperti yang disampaikan Mbak Retno tadi. Ada sekolah yang kepala daerahnya sudah menginstruksikan libur, tetapi sekolah maupun mungkin ini karena krusial ada ujian dan segala macam, orang tua juga ada yang menganggap nggak apa-apa sekolah saja, sehingga kemudian tidak ada kebijakan yang kemudian satu kesatuan begitu. Jadi ini ada kesulitan juga dilakukan. Ini kan kita mengacu kepada Undang-Undang Otonomi Daerah. Jadi persoalan pendidikan itu hal yang kongruent, yang dikelola atau yang dimanage oleh pemerintah daerah. Jadi itu kita tentukan kita harus konsisten semacam itu. Jadi kalau kita memberikan berbagai macam himbauan atau rekomendasi segala macam, itu kan himbauan itu kan kita berikan kepada pemerintah daerah kan gitu. Walaupun dalam situasi khusus seperti ini, kita rekomendasi itu pertimbangan keputusan dari pemerintah daerah. Tentu pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan berbagai macam pihak kan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi nanti ya Pak. Saya akan mengangkat line telepon dari Bogor, Jawa Barat. Ada Pak Roy. Selamat pagi Pak Roy. Selamat pagi, Mas Bayu. Silakan Pak, apa tanggapan Anda mengenai kebijakan? Pagi Pak. Saya sebenarnya dengan adanya kebijakan pemerintah daerah meliburkan itu saya kurang setuju. Benar dengan Bapak yang dari Mendikbud itu. Jadi kita mengambil suatu keputusan harus banyak pertimbangan, jangan dengan emosional, jangan dengan kesusu. Jadi akhirnya dampaknya itu ke semua loh Pak. Saya lebih setuju kalau anak-anak masuk, tapi mereka itu kan di sekolah itu lebih kita terkontrol. Nah, sambil mereka beraktivitas di sekolah, ya, itu mereka kan bisa kita kontrol. Dengan cara apa? Dari Depkes kita datangkan di sekolah, kita uji satu persatu. Nah, disitulah kita bisa mendapatkan suatu kesimpulan bahwa si anak A, si anak B itu terindikasi gitu loh. Tapi kalau seperti sekarang mereka libur, dan mereka kan bisa jalan-jalan kemana aja. Belum tentu kalau mereka balik lagi di sekolah. Di sekolah itu kenapa diliburkan? Mungkin di fogging, di apa ya. Maka itu saya bilang, jangan terburu-buru lah. Apalagi ada Tapi yang... Pak Roy, pemeriksaan kesehatan seperti itu, kita belum bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Korea Selatan, di mana mereka proaktif melakukan pemeriksaan kesehatan kepada rakyatnya. Rumah sakit saja sekarang banyak yang melakukan penolakan berkaitan dengan ingin diperiksanya, berkaitan dengan harga yang juga tinggi dan lain-lain. Nah, hal semacam itu yang mungkin belum bisa terjadi, sementara kita harus menekan meluasnya penyebaran virus corona. Salah satunya meliburkan sekolah. Disitulah dilihat pemerintah daerah, memang mereka mau bekerja apa tidak. Jangan cuma lempar ini aja, jadi mereka nggak mau capek-capek, udah liburkan aja. Jangan seperti itu udah benar Mendikbud itu. Jadi dia memberikan otoritas kepada pemerintah daerah. Tetapi pemerintah daerah itu jangan terburu-buru untuk meliburkan. Apalagi ada yang dibilang UN-nya nanti diundur. Itu kan
efek dominonya kalau UN diundur kan kasihan Mendikbud. Kan UN itu kan ini negara. Baik, saya tangkap jadi Pak Roy. Saya kurang, jadi tolonglah para pemerintah daerah mengambil suatu keputusan atau suatu edaran itu dipertimbangkan baik-baik dan harus koordinasi dengan pusat, gitu loh Pak. Baik, terima kasih Ya. Pak Roy di Bogor. Terima kasih. Saya pindah ke Barito, Kalimantan Timur. Ada Pak Yulianto. Selamat pagi Pak Yul. Selamat pagi. Ya, bagaimana kemudian tanggapan Bapak? Begini Pak, yang pertama sebenarnya jangan diliburkan. Dinas Pendidikan se-Indonesia itu sebenarnya menghimbau tepat berpulang kepada pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan sehingga mengantisipasi anak-anak masuk sekolah itu benar-benar tidak terdeteksi lah, aman. Jadi mereka tetap bisa bersekolah. Baik. Nah, yang kedua, saya punya solusi karena saya orang Dayak ini. Ya. Ada namanya akar penawar sampah ini. Apa tuh? Itu kalau obat diminum herbal satu begitu, gelas, Pak? Obat ya, kalau diminum satu Oh. gelas, ular aja nggak berani gigit itu. Hmm. Kalau kita dapat minum satu gelas itu, barangkali perlu penelitian ke Dayak Kalimantan Tengah bahwa akar seperti ini bisa menghindar yang namanya COVID-19 ini. Saya kira Baik. itu, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Yulianto di Barito, Kalimantan Timur. Saya sebentar ke Mas Doni. Siap. Pengen tahu di daerah tempat tinggalnya Mas Doni dengan di Bekasi ya. Nah. Sekarang jadi putra-putri atau anaknya Mas Doni ini sudah tidak sekolah. Diliburkan. Jadi Diliburkan. diliburkan 2 Dari minggu. sekolah atau dari pemerintah kota? Sementara ini pengumumannya masih dari sekolah. Jadi anak saya itu SMP, SMA, sama kuliah. Ya. Dari tempat kuliahnya juga sudah diliburkan, dari SMP sekolahnya sudah diliburkan Swasta, selama 2 minggu, swasta. Ya, dan kalau saya kemarin berkoordinasi dengan kepala daerah Bekasi dengan Pak Rahmat Effendi, beliau sampaikan akan dikoordinasikan. Memang beliau masih melihat sejauh apa penyebarannya di Bekasi. Jadi mungkin saya belum tahu karena pagi ini saya belum berkomunikasi dengan beliau. Mungkin pagi ini beliau sudah memutuskan untuk meliburkan. Jadi memang di Bekasi kan sudah ada beberapa korban yang sudah teridentifikasi bahwa dia terkena virus juga. Jadi Ya. memang mungkin beliau akan sampaikan penyebaran virus ini sehingga sekolah akan diliburkan. Karena ada beberapa sekolah di Bekasi yang sampai 3 minggu mereka meliburkannya. Ya. Gitu. Jadi memang sudah dicegah dari efek dominonya itu yang harus dicegah. Mungkin. Ya, karena bisa melakukan penyebaran dari apa yang kemudian ketika anak-anak ini bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, kira-kira Ya. begitu. Tapi saya maaf saya potong. Tadi emang dari Bogor itu saya Pak saya memang dulu kemarin itu saya masih berpendapat sama seperti Bapak. Kenapa tidak disekolahkan saja? Karena itu kan kita di sekolah mungkin lebih terfokus dan Ya. lebih terawasi. Tapi ternyata memang kita nggak tahu kan itu penyebarannya di rumah atau jalan ke sekolahnya aja dia megang tangga atau megang apa aja itu udah kita nggak Ya. tahu kan sebagai carrier tadi Mas Bayu sampaikan kan. Itu. Nah, kira-kira hal ini yang ingin kita coba tanyakan lagi ke Mbak Retno dari KPAI. Mbak Retno masih bersama kami? Masih. Ya. Mbak Retno, ini seperti Mbak Retno sampaikan, ada beberapa kasus di mana sekolah meliburkan, pemerintah daerahnya meliburkan, tetapi ada yang tidak ingin kemudian, ingin tetap masuk sekolah. Interaktif telepon kami juga begitu, dari Bogor dan Kalimantan Timur menyatakan sekolahkan saja. Pemahaman mengenai bahwa virus corona yang menyebar dengan cepat seperti jentik jari ini, dan salah satu cara menekannya adalah mengurangi interaksi sosial, tampaknya belum dipahami dengan mengerti oleh banyak orang, termasuk sekolah, orang tua murid, dan lain-lain. Mbak Retno? Iya, betul. Memang ini sangat disayangkan banyak orang belum memahami ya. Tadi saya mengapresiasi Mas Doni yang berubah pikiran gitu kan. Saya berharap banyak orang tua juga berubah pikiran seperti itu. Nah, mengapa 14 hari dan untuk apa? Ini penting sebenarnya kemudian dijelaskan memang. Mungkin pemerintah penting misalnya menjelaskan dengan bentuk-bentuk lewat aplikasi WA gitu ya, bentuk infografis yang lebih dipahami lah ya.
Maklum himbauan ini kan memang nggak disertai penjelasan yang memadai. Misalnya bahwa 14 hari itu sangat penting dan harus disertai tindakan kepatuhan. Kemudian 14 hari itu mampu menghentikan laju penularan dan 14 hari itu sebenarnya mampu menyelamatkan ribuan orang. Ini yang harus ada di kepala setiap orang gitu, terutama nih para orang tua dan lebih-lebih lagi adalah pengambil kebijakan. Kemudian yang kedua adalah selama 2 minggu itu sekolah atau daerah bisa melakukan sterilisasi dengan disinfektan tadi. Jadi sekolahnya kemudian dibersihkan, misalnya tangga, pintu, benda-benda yang memungkinkan di mana virus atau sejenisnya kemudian ada. Nah dengan meliburkan ini kan ada proses di mana sekolah bisa disteril tadi. Kemudian yang kedua adalah tadi ketika ada anak yang kemudian ternyata dia adalah atau dia sudah tertular atau gurunya itu kan kemudian bisa segera mendapatkan pertolongan. Kan begini ya, kalau kita membiarkan ini terus terjadi dan ribuan gitu mungkin jutaan orang kemudian tertular, apakah rumah sakit kita siap menangani? Kan tidak. Kita akan kewalahan. Jadi memang caranya adalah kita memang tentu semua bisa saja terkena. Namun kalau kemudian proses ini adalah gantian atau ada proses tadi ya jeda memastikan, maka orang yang sehat tetap bisa kita jaga sehingga dia kemudian tidak tertular. Ya ini ya pemahaman ini menurut saya penting betul kepada setiap orang. Oke, Mbak Retno sedikit berhubung ada Pak Erlangga Mardiana di sini dari Kemendikbud. Kita mengerti bahwa Pak Erlangga tadi menjelaskan, Mbak Retno, bahwa bukan wewenang Kemendikbud untuk kemudian mengeluarkan kebijakan untuk meliburkan sekolah karena itu sekarang sudah di otonomi daerah. Apa yang kira-kira dalam situasi khusus seperti saat ini kita sedang mencoba menekan penyebaran, sekali lagi mencoba menekan penyebaran virus corona dengan mengurangi interaksi sosial, sekolah dan kampus salah satunya. Apa yang sebetulnya bisa kita titipkan kepada Kemendikbud melalui Pak Erlangga menurut KPAI? Ya, pertama gini ya, karena KPAI juga menerima banyak laporan, kami juga nanti akan bersurat deh, karena gini akhirnya saya mencontohkan lah, sebenarnya Kemdikbud itu punya kewenangan terkait dengan pendidikan begitu besar. Saya mau mencontohkan yang juga dilakukan oleh Kemdikbud. Misalnya soal pengungsi luar negeri. Pengungsi luar negeri itu kan kita tidak menandatangani ratifikasi pengungsi ya. Kita tidak menandatangani, tapi kita menandatangani konvensi hak anak. Akhirnya anak-anak yang transit mau ke negara ketiga di Indonesia itu akhirnya bisa mengakses pendidikan. Waktu mereka kemudian akhirnya bisa dipenuhi hak atas pendidikan sebagai hak dasar, itu lewat surat edaran Kemdikbud loh. Saat itu misalnya sekolah dengan daerah itu ketakutan. Tapi begitu surat edaran itu ada, mereka yakin, oh ya kita benar memenuhi hak anak sesuai dengan konvensi hak anak terkait pemenuhan hak atas pendidikan gitu. Itu misalnya sebagai contoh ya. Maksud saya betapa Kemdikbud itu sangat berpengaruh di daerah. Jadi ketika megang surat edaran, pada edarannya itu ditandatangani oleh sekjen loh, bukan oleh menteri. Itu membuat mereka lega dan bisa melakukan dan merasa itu tindakan yang benar. Jadi menurut saya untuk kasus ini apalagi ini urgent dan untuk bangsa kita sendiri ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa mengeluarkan satu perintah dalam upaya perlindungannya. Semua orang maklum, saya yakin itu. Baik, Mbak Retno terima kasih. Saya cukupkan Mbak Retno sampai di sini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami melalui line telepon. Assalamualaikum Mbak Retno. Ya, Pak Erlangga. Jadi sebenarnya ini kita masih bisa berharap ada pertimbangan-pertimbangan tentunya. Jadi klarifikasi yang sesungguhnya dari surat edaran itu tidak menutup untuk ditutup kemungkinan untuk diliburkan ya. Tapi di surat edaran itu menyebutkan bahwa jika diliburkan ya tentu kan ini harus dengan pertimbangan masak. Ya dengan melibatkan dinas pendidikan, dinas kesehatan ya dari masing-masing bahwa pergerakan anak-anak sekolah dengan para penjemput dan pengantarnya, guru-gurunya dari manapun bergerak secara sosial itu kan memperbesar peluang kita memperluas penyebaran virus corona. Itu masih kurang. Betul. Alasan tersebut. Betul. Itu penting ya. Termasuk sekarang kita apa yang lebih penting lagi daripada itu pada saat ini untuk Indonesia? Itulah kita rekomendasikan seperti itu. Kita rekomendasikan seperti itu dan kita buat ada pedoman. Pedoman resiko rendah, pedoman resiko sedang, pedoman resiko tinggi.
gitu ya. Jadi itu kita buatkan semacam itu, termasuk di dalam meliburkan ya. Jadi di dalam pedoman itu sudah kita tetapkan bagaimana guidance yang harus kita berikan kepada pemerintah daerah, kepada semua gubernur, semua bupati dan wali kota. Jadi kita tidak berlepas tangan dan kemudian kita menganggap bahwa kita tidak, yang dalam tanda petik tadi tidak punya kewenangan. Kewenangan kita adalah memberikan rekomendasi ya, memberikan arahan, memberikan guidance ya. Jadi itu karena otoritas ya pendidikan itu ada di pemerintah daerah, dan juga mungkin menurut Bapak Presiden juga setiap daerah itu kan tingkat resikonya kan berbeda-beda. Ya, oleh karena itu kepada pemerintah daerah silakan untuk mengambil keputusan semacam itu kan gitu ya. Jadi dan apa di dalam protokol pendidikan itu dicantumkan bahwa kita harus bisa memberikan perlindungan ya, kenyamanan yang harus diketahui oleh setiap anak, orang tua, guru, kepala sekolah untuk dapat dipastikan bahwa mereka itu tahu bagaimana melakukan pencegahan dan penanganan COVID-19. Jadi sampai sekarang Kemendikbud masih melihat rekomendasi ini diberikan kepada pemerintah daerah. Kita tangkap itu Pak, dan tetapi masukan-masukan yang berlangsung termasuk dari Mas Doni, dari KPAI, mudah-mudahan terus menjadi masukan bagi Kemendikbud, dan jangan bagi saya secara pribadi dan kemudian mungkin banyak pihak lain, bagaimana mencegah meluasnya penyebaran virus corona di Indonesia ini. Saya rasa Pak Erlangga tolong titipkan ke Pak Menteri Nadiem. Saya nggak mau manggilnya Mas Nadiem karena sepertinya junior begitu. Padahal punya kebijakan-kebijakan yang sangat krusial untuk mencegah penyebaran ini. Tolong dipikirkan bagaimana kemudian rekomendasinya bisa lebih ajak, bisa lebih satu kesatuan, dan melindungi anak-anak kita di sekolah. Maksudnya harus diliburkan untuk seluruh Indonesia gitu? Kalau memang memungkinkan dan memang itu lebih penting, tentu kenapa Pak? Kalau meliburkan untuk seluruh Indonesia, tentu kan kita harus koordinasi semua. Ya ada namanya satuan tugas, ada Badan Nasional Pencegahan Bencana, lalu Kementerian Kesehatan, semua. Itu memang titipkan ini Pak, titipkan ini agar ini dibahas menyeluruh untuk kepentingan yang lebih baik bagi bangsa kita. Saya rasa mudah-mudahan kita titipkan ini semua hasil ngobrol kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti ada keputusan yang membuat kita lebih aman, kira-kira begitu Pak, untuk anak-anak kita terutama yang ada di sekolah. Pak Erlangga, terima kasih waktunya. Mas Doni, terima kasih waktunya. Dan saudara, itu pembahasan kami mengenai apa yang dibuat oleh kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai sekolah pada hari ini.